tugasnya kalau bisa suruh biar panggil PP-nya. Karena satu PP sudah sakit. Anda tidak Siapa belum Anda? sudah oke. Udah kok. Nah, untuk besok pemeriksaannya akan disatukan nanti dan ini. Ya, kalau bisa saya jam 12 apa sebelum sholat. satukan ya. Ahli dan saksi. Kelas 9 jam 9. 9 ya. Seperti dia tadi. Jam 9 ya. Disatukan ya, berat-berat. Ya, buatan. Kita nanti akan berikan data-data. Mulai ya. Skor bicara sudah dilanjutkan. Silakan jasa penuntut umum. Ya, mohon untuk tidak mengulang kecuali tugas atau yang berbeda. Terima kasih. Sebelum kami memperdalam, kami ingin bertanya dulu, saudara ahli bahasa kesini dalam kapasitasnya resmi atau pribadi itu dulu, biar kami catat di sini. Karena tadi katanya dosen UI, kalau memang kesini mewakili institusi, kami minta surat tugasnya. Kalau misalnya pribadi, kami catat pribadi di sini. Terima kasih. Sebagai pribadi karena permintaannya baru hari Senin, sementara hari Selasa libur, hari Rabu sudah datang kemarin. Baik, kalau ahli agama, Saya pribadi dan diketahui oleh ketua. oleh ya. Terima kasih. Terus kedua, apakah sebelum kemarin ini biar nggak kita berdebat nanti hal yang tidak penting. Sebelum kemarin, apakah diberikan bahan-bahan atau melihat video terkait terdakwa itu dulu? Coba ahli agama. Apakah ada diberi bahan-bahan, misalnya video-video atau resume atau tidak ada? Tidak dikasih bahan sama sekali. Ahli bahasa? Saya tidak disuruh nonton. Berarti tidak dikasih bahan sama sekali ya? Oke. Saya ingin cerita sedikit. Sebelum saya kesini, saya tidak tahu sama sekali. Tapi tetangga saya bercerita sekitar 1 bulan lalu, yang mengatakan seru juga Bapak itu perdebatan Muhammad Kece. Saya tidak paham apa ya siapa dia gitu ya. Nah, ketika kemarin Pak Kamarudin meminta saya, baru saya lihat sedikit-sedikit Pak, karena saya ingin tahu ini apa sih ya. Nah, lalu sesudah itu sebagai pengacara tentu dia menjelaskan ini nanti yang kami minta kehadiran Bapak, karena saya ingin tahu mengapa saya harus dihadirkan. Nah, tolong disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita diskusikan. Berarti tidak dikasih bahan, tapi Bapak mencari sendiri. Saya lihat karena dan tidak serius karena saya tidak tahu apa hubungannya dengan saya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan mungkin dari ahli bahasa dulu. Berarti ahli belum sama sekali melihat video-video ya, ahli bahasa? Betul. Sama sekali belum ya. Oke, saya melanjutkan dari penasihat hukum tadi. Pertama, masalah bahasa. Dalam terminologi kontekstual bisa kadang-kadang ungkapan bercanda itu saking dekatnya itu menggunakan bahasa yang kurang pantas, gitu ya saya? Iya. Di daerah saya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana jika saya menggunakan itu bukan di daerah saya, tapi di daerah orang lain di muka umum untuk konteks bercanda tadi? Kira-kira menurut ahli bagaimana? Sebenarnya hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan umum ya. Misalnya antar teman itu saling menyebut anjing, monyet atau apa, tapi tidak menimbulkan kemarahan. Siap. Ya, maksud tadi kan di daerah saya biasa itu mohon maaf kami ibunya tadi. Iya. Kalau di daerah
ahli kan biasa. Tentu tidak bisa kalau saya Kalau di daerah lain, di budaya lain saya untuk menggunakan budaya lain tidak bisa. Ya. Nanti melihat konteksnya. Iya. Oke, terima kasih. Terus tadi ada keonaran dia berkembang di masyarakat kan itu tafsir itu dan mengalihbahasakan, tapi tidak boleh mengomentari, jadi itu namanya menafsirkan gitu ya. Kalau mengalihbahasakan jangan dikomentari, kalau dikomentari jadi menafsirkan. Oh bukan, gini maksudnya. Gimana? Jadi alih bahasa itu memindahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ingin jelaskan di sini. Ada dua hal yang biasa dilakukan dalam alih bahasa itu. Yang pertama, alih bahasa yang ketat. Artinya itu harus persis sama dengan aslinya. Biasanya untuk kitab suci, terutama kitab suci agama Nasrani yang saya tahu, itu dilakukan dengan ketat dan oleh ahlinya, tidak bisa oleh sembarang orang. Sebentar, saya catat. Dilakukan oleh ahlinya dan tidak boleh oleh sembarang orang ya. Betul. Baik. Terus? Jadi misalnya di Lembaga Alkitab Indonesia itu mereka adalah kuliah dalam bidang alih bahasa itu, dan mereka menggunakan sumber-sumber. Dan tapi ada alih bahasa yang sifatnya bebas. Sifatnya bebas. Biasanya yang bebas ini untuk keperluan masyarakat yang tidak punya kemampuan bahasa yang tinggi. Di dalam lembaga Alkitab lain, saya tahu persis karena saya sebagai anggota Dewan Penerjemah di sana, anggota Dewan Alih Bahasa, itu ada Alkitab untuk misalnya anak-anak, Alkitab untuk remaja, dan bahasanya itu sangat luar biasa, lepas gitu. Jadi yang penting konteksnya masuk. Yang penting konteksnya masuk. Nah di situ atau misalnya kita Bapak Ibu nonton misalnya atau baca berita-berita bola yang luar negeri, itu sebenarnya terjemahannya bebas dari sumber-sumber asing. Seperti itu. Kalau untuk mengutip tadi berfrase, menafsir, ahli bahasa itu perlu keahlian nggak menurut ahli bahasa? Tidak. Mengutip itu satu kebiasaan ilmiah saja. Ilmiah? Iya, kebiasaan ilmiah. Ada minimal pendidikannya nggak kalau biasanya? Tidak. Dan saya malah mengajar bidang itu. Misalnya, kalau menulis sebuah artikel, kita harus mengutipnya itu ada dua yang saya katakan tadi. Mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Gitu. Dan saya ajarkan juga bagaimana cara membuat parafrase. Sebenarnya selain parafrase ada lagi satu yang lebih tinggi lagi, yaitu merangkum dari berbagai sumber menjadi satu sumber yang baru. Ya, maksud saya ketika mengutip biasanya di karya ilmiah kan ditulis di bawah. Gitu. Ya, seperti itu tulis karya ilmiah. Maksud saya itu ada syarat-syaratnya atau orang sembarang langsung kutip sih. Bukan orang sembarang, maksudnya semua orang yang menulis karya ilmiah harus menggunakan hal itu. Ada ukurannya, ada parameternya ketika kita mengutip berarti. Maksudnya begini, mahasiswa pun, siswa yang SMA pun, SMP itu harusnya diajarkan begitu. Diajarkan. Ya, Oke. jadi tidak perlu keahlian. Terus harus ditafsirkan sesuai kaidah agama terkait dengan historis tadi, betul ya? Dan terkait dengan kata. Ya, itu makna kata. Makna kata. Ya. Kalau saya mengutip itu, terus saya tidak menggunakan penafsiran historis dan kata, tapi saya menggunakan penafsiran saya sendiri, boleh atau tidak? Bergantung pada kemampuan dan keahlian orang itu. Contoh Misalnya, ya. Tadi Pak ahli agama menyatakan yang umum. Jadikanlah semua bangsa muridku kan gitu. Ya. Itu ya, Ya. ayatnya ya. Nah, saya yang tidak paham ayat ini dan lanjutan-lanjutannya mengatakan tidak ada di sini Kristen. Padahal tadi sudah jelaskan ada ayat lanjutannya yang mengatakan Kristen tadi ya.
Ini saya akhirnya mengutip ini dan saya menggunakan penafsiran saya sendiri, tidak menggunakan penafsiran agama. Turunnya ayat itu konteksnya apa, tapi saya menggunakan penafsiran saya sendiri. Boleh atau tidak? Boleh saja kalau dia ahli. Kalau dia ahli, Ya, nah untuk dibilang ahli itu apa syaratnya? Ya, keahlian itu begini Pak. Keahlian itu bisa karena studi, bisa juga karena menekuni. Karena menekuni. Ya, saya ingin cerita di Medan itu ada yang diberi gelar doktor, tapi dia tidak pernah kuliah. Tapi Itu berarti ahli. Ya, dia tidak pernah kuliah tapi diberi gelar doktor karena keahliannya. Seperti itu. Itu yang disebut ahli. Oke. Berarti studi dan keahlian. Ya. Tadi terkait dengan pemberitahuan kan gitu. Ya. Ditujukan untuk orang-orang tertentu lebih kecil. Betul ya? Jadi ada fokusnya. Fokusnya. Bagaimana jika pemberitahuan itu menggunakan media, misalnya Ya. pamflet, selebaran, saya sebar. Ya. Itu untuk siapa tujuan kira-kira menurut ahli? Ya tetap ditujukan kepada siapa pemberitahuan itu. Saya yang menyebarkan pamflet, saya lempar sembarangan di jalan. Betul. Kalaupun ditempel di jalan atau disampaikan di media umum yang bisa diakses oleh banyak orang, tetap sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan, Ya. tapi tidak ditujukan untuk tertentu, tapi untuk orang yang melihat. Bisa sekali Pak. Jadi misalnya kan begini, untuk kantor ini ditempel di situ harusnya hanya untuk karyawan, tapi juga kita yang hadir di sini kalau bisa baca buku ya, ada penerimaan tenaga kerja gitu apa gitu, semua orang bisa tahu. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini, pemberitahuan ini menggunakan media sosial. Media sosial juga bisa. Digunakan Facebook, Instagram, Facebook, maksud saya itu jadi tidak ditujukan juga untuk orang tertentu atau umum. Bisa jadi untuk umum. Bisa jadi untuk umum. Fokusnya itu untuk satu hal, beda dengan berita. Berita itu memang tujuannya untuk siapa saja. Oke. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja baru terjadi keonaran karena ada demo, betul ya? Ya. Betul ya? Berarti untuk parameternya terjadi keonaran demo. Pada masa sekarang. Ada masa Pada sekarang. masa sekarang. Perlu ada kerusuhan atau Ya. cukup demo? Dalam ya ukuran tadi kan ditanyakan apakah ada parameter, ada kerusuhan atau tidak. Tapi keonaran itu sifatnya fisik. Ya, maksud saya berarti Ya, menurut pada masa sekarang. ahli cukup dengan demo atau harus dengan kerusuhan? Ya bisa juga, bisa demo saja itu juga keonaran sebenarnya. Berarti Tapi bisa juga harus dengan kalau tingkatnya tinggi ya sampai dengan kerusuhan. Kan tadi ada yang tanya apakah ada tingkat-tingkatannya. Kalau mau ada ya silakan. Tapi sebenarnya itu termasuk keonaran semua. keonaran semua. Ya. Selanjutnya, tadi dimaksud dengan onar atau kegoncangan itu orang yang merasa sakit sekali atau orang yang merasa sedih, betul ya? Guncang. Guncang, Ya, kata guncang. guncang. Ya. Bisakah kalau saya pribadi tadi kan ahli bilang, kalau saya dapat WA saya dibilang korupsi, terguncang nggak? Bisa aja. Terguncang. Ya, bisa saja saya merasa terguncang karena saya dikatakan bekas korupsi. Saya terguncang kalau itu Tidak karena benar. saya tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Kalau lebih jauh, itu masih masalah diri kita ya. Kalau terkait dengan iman, hal yang kita yakini, dibilang orang, bisa nggak orang itu terguncang? Parameternya kata terguncang di situ kalau Karena itu membuat saya sedih sekali gitu. bisa Bisa. saja. Ya, tetapi saya tidak terlalu pakar atau ahli dalam hal itu. Tapi kalau orang terguncang sedih karena merasa tidak sesuai dengan imannya ya bisa. Gitu ya. Bisa saja. Dan itu hal biasa. Oke, tadi ahli mencontohkan Ya. tidak suka belum tentu benci. Betul. Contohnya tahu tadi. Ya. Oke. Sekarang coba saya bikin kalimat ya. Saya pengusaha tempe. Tahu itu terbuat, ini mohon maaf ya, dari kotoran manusia. Menurut ahli, itu orang itu tidak suka atau benci terhadap tahu. Kalau dia membuat kalimat seperti itu. Tahu itu terbuat dari kotoran manusia. Bukan benci, tetapi dia hanya memberitahukan itu tidak tidak baik gitu. Tidak baik. Tidak baik. Saya tambah lagi, pembuat tahu itu tidak pernah mandi, jorok bikinnya. Itu menurut ahli benci atau masih tidak suka sama tahu?
Enggak begini, kategori benci itu dengan padanannya itu cinta. Padanan lawan katanya itu cinta. Sedangkan suka dan itu padanannya tidak suka. Ya, saya mau bertanya. Tapi untuk ditarik ke situ saya pikir tidak bisa. Kan ahli bahasa. Ya. Saya ingin mengatakan mana nanti kalimat saya mengatakan saya benci atau saya tidak suka. Kalau saya kalimatnya seperti itu. Nah, misalnya ininya jorok sekali. Bukan saya benci misalnya lebih ke arah perasaan ya, karena berhadapan dengan cinta gitu. Makanya kan dia berpasangan benci dan cinta, bukan benci dengan tidak suka gitu. Tidak suka cinta dengan tidak suka gitu. Tapi benci dengan cinta itu pasangannya. Iya, yang mau saya tanyakan, ketika saya tidak suka tahu atau saya benci sama tahu, saya mengeluarkan kalimat seperti ini. Menurut ahli, saya ini kategori orang yang benci tahu atau tidak suka tahu. Pertama, saya bisa. Gimana? Dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya. Suka atau dia bisa benci. Terus, menimbulkan kebencian. terakhir, yuk jangan makan tahu, kita makan tempe aja. Saya mengajak orang karena saya sudah banyak mengeluarkan itu, saya tutup dengan kalimat penilaian. Jangan makan tahu, makan tempe aja. Karena saya pengusaha tempe, jadi saya bukan tidak suka, tapi saya ada maksud. Menurut ahli bagaimana? Kalau kata yang dirangkai secara berulang-ulang dan di akhirnya dikasih kesimpulan dengan penilaian yang negatif, mengevaluasi, bagaimana menurut ahli? Itu sudah, tapi itu masih opini ya. Jadi dalam arti dia berpendapat kalau begitu jangan makan tahu lah, cukup ada makan tempe saja gitu. Itu masih pendapat dia gitu. Tapi kan dia tidak memaksa orang tidak boleh makan tahu. Iya, tapi saya menggunakan kalimat untuk mengajak orang jangan makan tahu. Ya bisa. Bisa. Terkait dengan tadi mandat penasihat hukum supaya kita ini tidak bias ya. Katanya tadi terdakwa ini terkait langsung dengan kasus, dia mengutip buku dalam videonya. Faktanya video itu terdakwa tidak pernah mengutip buku, tapi mengutip hadis. Ya, ahli. Nah, jadi buku itu tidak pernah ada di video, tapi terdakwa mengutip berdasarkan hadis nomor sekian. Nah, hadis itu bentuknya tidak utuh. Yang tadinya ada kata-kata bercahaya, tiba-tiba dalam video terdakwa tidak ada, dan dikasih penilaian negatif. Menurut ahli itu termasuk mengutip, mengalih bahasakan atau bagaimana? Menurut kajian bahasa. Pertama kita sebut buku itu sebenarnya sebuah produk ya. Sebenarnya Alkitab itu kita bisa sebut juga buku. Ya, itu buku. Tapi satu kisah para rasul itu juga buku. Makanya disebut Alkitab, kitab. Dan ada banyak kitab di dalamnya. Nah, saya tidak mengerti hadis itu. Saya tidak mengerti. Apakah hadis itu sepotong kalimat? Sudah kita dengarkan di depan, hadis itu tidak sesuai dengan aslinya yang di video. Kalau tidak sesuai dengan aslinya, ini kita masuk ke kasus yang misalnya usaha untuk bisa karena dia tidak tahu, bisa juga karena kesengajaan. Jadi apakah sengaja tidak ambil seluruhnya atau tidak? Nah, dalam hal ini saya teringat kasusnya Ahok seperti itu. Jadi hanya yang menyebabkan itu jadi heboh karena seseorang itu Sebentar dulu, untuk kasus Ahok, ahli menjadi ahli atau tidak? Saya diminta, tetapi teman-teman saya mengatakan jangan, biar kami saja. Maksud saya kalau ahli tidak jadi ahli, kita jangan komentari yang di luar maksud saya. Maksud saya begini, itu faktanya bahwa yang membuat kasus ini besar karena adanya penghapusan sebagian videonya itu, sehingga orang hanya paham sepotong. Berarti menurut ahli berbahaya atau tidak kalau kita mengedit, memanipulasi atau memotong ayat itu dulu? Dari kajian bahasa. Bisa saya, ya memang kalau tidak sesuai aslinya ya tidak boleh. Tidak boleh. Saya tambahin tadi ya. Kalau memberikan kesaksian boleh,
kecuali dia menyampaikan di luar pengalamannya. Tadi gitu ya. Kalau dia menyampaikan di luar pengalamannya tidak boleh bohong kan? Ya, betul. Betul ya? Nah, terdakwa menyatakan dalam videonya 7 video sementara ini itu dibangun dengan narasi-narasi dan ditutup. Salah satunya Nabi Muhammad itu berdasarkan ciri-ciri yang tadi itu rajanya jin. Padahal semua tahu Nabi Muhammad manusia bukan jin. Jadi pertanyaan saya, apakah pernyataan terdakwa yang menyampaikan di luar pengalamannya itu, karena dia berbeda jauh zaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dan sudah di luar keimanan dia selaku pengikut Kristus, bisa nggak dia dibilang dia menyampaikan di luar pengalamannya? Saya kira ini pertanyaan fakta ya, Hakim. Mohon maaf. Saya dengan terakhir saja. Dari segi bahasanya itu apa? Dari segi bahasa, Itu apa? dari segi bahasa, Nabi Muhammad itu rajanya jin. Kata itu. Kata itu. Sudah? Jangan mau karena dia pemimpin jin. Kalimat itu. Kalimat itu. Nah, terkait dengan pernyataan ahli tadi, kalau seseorang menyampaikan di luar pengalamannya itu bohong. Itu yang mau saya tanya. Bisa saja karena memang dia mengalami hal itu. Apakah menurut ahli terdakwa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Saya Luar konteks itu kalian. sudah fakta. Itu sudah fakta. Kalau kalimat yang dia keluarkan itu sesuai dengan pengalamannya, ya itu bisa. Iya, pengalamannya maksudnya gimana? Kalau tidak sesuai, saya tanya, kalau tidak sesuai. Pengalaman itu kan bisa karena dia baca, karena dia menemukan pengajaran orang lain, itu kan termasuk hal yang kita alami sehari-hari. Begitu. Atau begini, contoh, Ya. saya tidak tahu tentang agama di luar Muslim. Ya. Karena saya bukan Muslim. Terus saya menjelek-jelekan agama di luar Muslim yang di luar pengalaman saya. Menurut ahli saya ini bohong atau bagaimana? Ya kalau itu bohong. Bohong. Ya. Karena saya tidak punya pengalaman tentang itu. Betul. Tapi Saya- itu bukan pertanyaan bahasa, Pak. Bagaimana? Itu bukan pertanyaan bahasa, itu fakta. Faktanya maksudnya? Pertanyaan fakta itu. Iya. Bukan soal bahasa. Iya kan videonya itu kan bahasa maksud saya di situ. Ya, kalau Saya tadi- minta kalau tadi penilaian ahli. Bapak bertanya mengenai apakah kalimat itu Sebentar, sebentar. Mungkin ini masuk penuntut umum itu ada kalimat yang disampaikan oleh terdakwa itu adalah Nabi Muhammad itu sebagai raja jin di situ. Nah, sedangkan terdakwa ini dia tidak mempunyai pengalaman terkait dengan tentang Nabi Muhammad itu gitu, karena beda zaman ya gitu ya. Nah, dari segi bahasa itu dengan memaknai Nabi Muhammad itu sebagai raja jin, sedangkan dia itu belum, terdakwa itu belum mempunyai pengalaman terkait dengan Nabi Muhammad itu, tentang Nabi Muhammad itu bagaimana dari sudut pandang keahlian ahli. Tadi saya jelas, Pak Hakim, tadi saya jelaskan bahwa kalimat seperti itu masih terkait pengalaman. Bisa saja pengalaman itu kan membaca, pengalaman itu mendengar dari orang, pengalaman itu karena dia bermimpi atau apa itu kan, atau apalah hal yang lain, dia merasa gitu seperti itu. Itu pengalamannya. Atau mungkin bisa dikaitkan dengan tekstual atau kontekstual yang tadi sudah sampaikan. Ya. Silakan. Kalau soal tekstual dan tidak itu kan dilihat dari teksnya. Begitu. Kalau tidak berdasarkan teks itu berarti dia berbohong. Karena di video itu terdakwa tidak menjelaskan dia bermimpi, dia langsung menyatakan berdasarkan surat Jin 72 ayat 19. Nah, karena Bapak mengatakan Sebentar dulu, berdasarkan ayat yang dikutip dia, ayatnya bunyi begini: ketika hambanya Muhammad beribadah, jin itu mengerumuninya. Itu bahasanya. Itu ya. Nah, saudara terdakwa mengatakan berdasarkan itu Nabi Muhammad rajanya jin. Terus dia itu pimpinan jin. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Nah, pertanyaannya harusnya apakah itu penafsiran atau bukan? Jadi itu saya tanyakan sama Ali, yang dilakukan terdakwa Nah, itu. tadi kan Bapak menanyakan fakta.
kalau yang Bapak mengatakan itu penafsiran, itu termasuk penafsiran. Itu termasuk penafsiran. Ya. Oke. Saya Karena kalau fakta saya tidak. baik. Terima kasih. Izin lanjutkan Mas Hakim. Saya mungkin lebih dulu ke ahli teologi. Ahli teologi ini, mohon maaf nih sebelumnya, mungkin saya agak banyak bertanya karena kalian saudara di bidang teologi umat Kristen dan saya sendiri adalah seorang Islam. Jadi saya tidak tahu apabila saya salah penyampaian, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Yang pertama saya tanyakan adalah, ahli ini seorang ahli perbandingan agama atau tidak? Saya teologi ya, saya tahu. Teologi, bukan perbandingan agama. Itu salah satu mata kuliah. Oh, salah satu mata kuliah. Makanya tadi belajar juga mengenai Islam ya, sedikit ya. Yesus Kristus itu sebagai Tuhan yang umat Kristen itu lahirnya di mana? Yerusalem. Yerusalem. Pada zaman itu di Yerusalem itu masyarakatnya berbahasa apa? Di sana campur. Nah, tapi yang jelas Alkitab penggunaannya adalah ada 3 bahasa, Aram, Ibrani, dan terutama adalah bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani. Yunani. Ini saya tidak tahu, mohon maaf ya jika saya salah. Karena itu dalam dalam penjajahan Roma. Oke, Bahasa Indonesia. pada saat zaman kalau kami dalam Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam ya, dan ajaran Kristen itu Yesus ya. Itu Alkitab itu awalnya berbahasa apa? Alkitab. Pada zaman Nabi itu, pada zaman Nabi Isa atau pada zaman Yesus Kristus? Alkitab itu ditulis. Itu jadi gini Pak. Beda Alkitab ya. Beda konsep Pak. Jadi bukan dari pewahyuan langsung jatuh itu dan lain sebagainya, tetapi mulai ditulis itu oleh para saksinya, yaitu para murid. Itulah yang disebut Injil sinopsis seperti itu Pak. Nah, Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan kitab dari Perjanjian Lama. Itu menceritakan tentang nubuatan Yesus. Itu kan dari setiap, jadi di luar biasanya Alkitab yang saya imami adalah Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun dan kemudian ditulis oleh lebih dari kurang lebih 40 penulis dalam suku bangsa bahasa yang berbeda-beda dari zaman Musa sampai kepada zaman Yesus. Lalu ditulis ketika Yesus sudah naik ke surga, disitulah mulai ditulis Pak. Seperti itu. Dan itu berdasarkan iluminasi atau istilahnya dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ya, kalau saya tidak salah, intinya bahwa tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah para hambanya ini berdasarkan suku bangsa bahasa dalam kurun waktu yang berbeda diberikan inspirasi dari Roh Kudus untuk menuliskan semua firman-firman Tuhan. Menuliskan firman Tuhan Ya. itu Berdasarkan sesuai teks dan konteks sejarah dan seterusnya. Oh, makanya itulah penyebabnya Alkitab itu bahasanya Iya. banyaknya berbeda. Ya. Dan kemudian, tetapi yang kami imani punya progresif longitudinal program yang sama, yaitu keselamatan di dalam Oke. Yesus. Apakah tadi kan ahli juga mengatakan ahli sempat mempelajari agama Islam Ya. berbanding agama. Apakah ahli tahu? Kalau Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab sampai sekarang tidak pernah berubah, itu karena ada ayatnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya dibacakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya. Oleh karena itulah dalam agama Islam Al-Quran itu masih satu bahasa, tidak berubah sampai sekarang, yang ada cuma terjemah. Apakah Anda tahu itu? Saya tahu. Tahu. Dan itu saya menghargai iman. Iya, kita sama-sama menghargai iman, makanya saya tanyakan. Apakah ahli tahu karena pernah belajar Islam? Surat Al-Fatihah? Ya, saya tahu. Tahu. Apakah ahli tahu ayat 1 surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim? Tahu. Ayat 2-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, apakah kalian tahu? Karena itu bagi umat Islam adalah firman Tuhan, wahyu Allah, itu tidak boleh dirubah. Apakah kalian tahu? Saya tahu. Tahu. Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Silakan siapa nanya? Itu iman untuk orang Islam tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Boleh. Oke. Untuk iman Islam. Iya. Iya. Tetapi kalau saya seorang yang non-Islam, saya bukan iman Islam lagi. Saya menggunakan kata Bismillah.
itu adalah dalam konteks bahasa Arab yang netral, dan itu bukan agama. Saya menggunakan bahasa karena apa? Saya Kristen, dan di Arab juga ada Kristen Arab yang sama Bismillah. Oke. Itu dari perspektif Ali, karena itu menggunakan bahasa Arab. Bukan intervensi terhadap keimanan. Bukan intervensi, tapi bagi umat Islam itu karena merubah ayat sucinya. Oke, Ali ya. Kemudian, yang itu respon masing-masing agama kan berbeda. Kita jangan sampai terjadi perpecahan di sini. Karena saya ingin menanyakan sesuai dengan keahlian ahli. Kalau saya ingatkan dulu ya, ini agar jangan perdebatan panjang nih antara kami nanti dengan ahli dengan penasihat hukum. Saya menjawab sesuai dengan keadaan saudara ahli. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu bilang tahu. Kalau di luar keadaan saudara bilang di luar keadaan saudara. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa bedanya menurut ahli? Apa bedanya bahasa dan agama? Karena kalau di Islam, Al-Quran itu adalah kitab suci yang menggunakan memang karena turun dari Arab dan tidak boleh berubah menggunakan bahasa Arab. Nah, menurut ahli, ada nggak beda bahasa dan agama? Ada. Apa berbeda? Agama adalah keyakinan seseorang terhadap Tuhan. Bahasa adalah alat komunikasi. Alat komunikasi, iya. Dan komunikasi ini bukan milik agama tertentu. Komunikasi bukan milik agama tertentu. Bahasa bukan, dan tidak ada hak patennya. Iya. Kalau itu dipatenkan, maka orang Islam tidak boleh berbahasa Inggris. Iya. Iya, ya, sependapat. Tapi kalau kitab suci yang menggunakan bahasa Arab, kitab suci Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, itu milik siapa? Yaitu milik orang Islam. Milik orang Islam. Oke. Tapi sekali lagi dari konsep keimanannya Pak. Iya, konsep keimanan. Oke, iya. Kemudian, saya akan lanjutkan nanti. Dalam Alkitab, tadi ahli misalkan ada Alkitab yang untuk anak-anak bahasanya, ya kan? Saya tidak pernah mengatakan. Oh, salah ya sih bahasa. Maaf. Tadi ahli mengatakan Alkitab tidak boleh. Ini jika saya salah koreksi ya. Alkitab tidak boleh membaca letterlet, harus sesuai teks dan konteks, ya kan? Coba ahli terangkan, menurut keahlian saudara dalam agama Kristen, bagaimana cara menafsirkan Alkitab? Cara menafsirkan Alkitab adalah teks dan konteksnya, teks bahasa aslinya bagaimana, konteksnya bagaimana. Gitu. Contoh seperti serangan Ahmad Deedat terhadap pertanyaan orang Kristen. Ahmad Deedat ditanyakan kenapa umat Muslim memakai jilbab, lalu dia mengkonfrontir, baca di Korintus sekian ayat sekian bahwa orang Kristen itu harus berjilbab, kalau tidak dicukur rambutnya. Nah, itu tidak teks dan konteks Pak, itu eksegesis. Apa pandangannya dia berdasarkan konteks pandangan Islamnya, lalu dia membaca Alkitab yang mirip, lalu dia samakan pada konteksnya waktu itu. Di Korintus itu ada perkembangan Kristen luar biasa, karunia-karunia rohani luar biasa. Lalu terjadi kekacauan karena banyak perempuan-perempuan bispi dan lain sebagainya, yang rambut dikepang-kepang dan seterusnya, itu yang ngaco di cewek-cewek, maaf ibu-ibu, ya, yang kayak garis. Lalu Rasul Paulus memberikan aturan dan itu teks dan konteksnya hanya untuk Korintus, supaya membedakan Kristen yang solera, maka dia harus pakai mukena pokoknya. Jadi jilbab itu bukan Islam, di kami juga ada, pakai kerudung. Kalau tidak mau, maka cukur rambutmu. Nah, itu yang dimaksud teks and konteks. Artinya yang saya tangkap dalam menafsirkan Alkitab pun tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sesuai teks and konteks, penerapannya juga harus sesuai teks and konteks. Nah, iya. Gitu. Ada orang Kristen juga keliru juga. Ada orang Kristen yang maksa yang di Indonesia pakai kerudung, padahal itu menurut dalam agama Kristen yang tidak boleh. Tidak semua yang kerudung itu Islam Pak. Enggak, yang saya tanyakan fokus saja dengan agama kita. Yang saya tanyakan kan berarti tidak boleh dalam menafsirkan Alkitab secara potong. Artinya ada aturan untuk menafsirkan juga, ya kan? Ini ditujukan kepada siapa? Apakah bisa? Pertanyaan selanjutnya, apakah ahli tahu dalam ajaran Islam menafsirkan Al-Quran itu juga tidak boleh sembarangan?
ada aturan-aturan, ada 15 apa kali tahu. Semua agama pasti begitu. Semua agama pasti begitu, tidak boleh sembarangan ya, sepakat tadi ya. Dan tidak itu kan ya subjektif. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Tadi juga ahli menerangkan masalah ini mohon izin ya. Menghina Roh Kudus sama dengan penghinaan dalam agama Kristen. Iya kan ahli mengerti. Tetapi ahli memaafkan karena menurut ajaran Kristen memaafkan itu lebih baik. Kewajiban. Yang ingin saya tanyakan karena ini agak meceng. Dalam kasus Yahya Waluni, tahu nggak nih siapa yang melaporkan perkara tersebut? Orang Kristen nggak, saya tahu. Orang Kristen. Itu bagaimana Pak? Karena dihubungkan dengan pembalasan. Jaksa penuntut umum sesuai ini aja. Oke. Ya. Itu bukan pembalasan tapi keadilan sosial. Oke. Keadilan sosial ya. Kalau begitu saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana pandangan ahli terkait kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia? Apa yang ahli? Pandangan ahli dan pemahaman ahli bagaimana? Secara paradigma luar biasa hebat. Luar biasa ya. Hanya rusak Indonesia itu Pancasila itu luar biasa. Hanya kita berhenti di pasal 1 terus. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan siapa itu? Yang mau sampai supaya yang di luar Islam itu berarti tidak Esa dan lain sebagainya. Itu masalahnya cuma lebih pandangan yang terlalu. Akhirnya ada satu hal yang salah di Indonesia, Pak, bahwa satu itu sama dalam pemerintahan sama. Kesatuan Republik Indonesia satu itu tidak sama. Botol dan tutup itu harus beda. Tetapi karena fungsinya bisa saling terima, maka sebuah botol. Apakah ahli sependapat kita semua warga negara Indonesia harus saling menjaga kerukunan umat beragama? Harus, Pak. Harus ya sependapatnya. Ya. Oke. Kemudian saya hubungkan lagi dengan ya. Masalahnya kan hanya soal respon, Pak. Kedewasaan soal respon. Dan ada yang anti kritik. Masalah kan di situ. Dalil lawan dengan dalil dengan seperti itu. Masalah dalil dengan laporan kan banyak terjadi. Tapi sepakat harus menjaga kerukunan. Ya, sepakat. Sepakat. Hanya soal respon yang saya soal itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, ahli juga mengatakan ada etika. Ada telepon aja yang ada saya ngajak komunikasi dengan suara saya. Dalam menyampaikan khutbah evangelis, pendeta itu harus ada etika. Bisa nggak ahli terangkan etika apa yang harus dimiliki dalam ajaran agama Kristen? Tapi firman Tuhan katakan dia di atas dia tidak, di atas tidak. Apakah dalam ajaran agama Kristen dalam menyampaikan khutbah itu boleh mengambil kitab suci orang lain kemudian itu dijelaskan? Dalam ilmu perbandingan agama ya sah-sah saja, dalam agama bukan menghina. Ilmu perbandingan agama. Kalau bukan dalam ilmu perbandingan agama. Dalam sebelah. Kalau bukan dalam ilmu, kalau ilmu perbandingan agama artinya itu dalam universitas, dalam pendidikan, dalam konteks resmi. Itu adalah sesuatu untuk menambah ilmu kepada jemaat. Iya, itu. Ya. Tapi kalau di luar itu bagaimana? Di luar itu biasa tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tapi intinya dalam rangka mendidik jemaatnya, yaitu baik. Sebenarnya tujuannya seperti yang saya katakan. Untuk jemaatnya. Ya, orang Kristen itu harus belajar Islam untuk mengasihi mereka. Untuk mengasihi sesuai dengan Islam itu begini, surganya begini, di akhirat begini dan lain sebagainya. Sesuai dengan amanat agung tadi yang disampaikan. Iya. Lalu untuk mengasihi ternyata beda dengan kita. Nah, itulah kita mengasihi. Beda bukan musuh. Beda bukan musuh. Ini bagus sekali hari ini. Tapi bagaimana kalau yang disampaikan itu tidak beretika, dalam arti etika ini menyinggung atau mengubah atau bagaimana? Tidak sesuai dengan bidang kompetensi kalian. Bagaimana? Itu relatif sih Pak, saya responnya. Bagi yang anjing, tetapi bagi orang lain itu beda. Tetapi sisi lain, wah nggak sopan sekali. Pertama kali saya di Sumatera, saya keluar. Jadi intinya, apakah memang dalam menyampaikan itu bebas atau memang harus menjunjung tinggi etika? Itu yang saya tanyakan. Etika ada. Etika harus ada. Responnya beda-beda. Etika harus ada. Respon masing-masing. Oke.
Kemudian yang ingin saya tanyakan ini mengenai apa tadi ditanyakan penasihat hukum sudah, cuma saya ingin menegaskan dan membandingkan dalam pengkhutbah dalam agama Kristen ada yang namanya donasi, kemudian persepuluhan, persembahan kasih, ya kan? Itu kan digunakan tadi ya, dibolehkan ya. Apakah ahli tahu di dalam Islam Ustadz menerima amplop itu dibolehkan? Saya pernah dengar tuh. Pernah dengar ya. Pernah dengar ya. Malah mengikuti televisi itu. Pernah dengar. Kemudian dihubungkan dengan perkara ini, terdakwa dalam video pernah mengatakan begini, rukun Islam, saya potong aja udah cepat. Sebelum lebaran itu kan upahnya ustadz, gajinya ustadz, biar pada kumpul beras kilo 2 kilo, kumpulin ada yang diganti dengan duit, kumpulin hehe, aduh politik itu untuk cari makan. Ustadz, hehe, haleluya, nyadar tak dibongkar sama Muhammad kece ya. Satu. Yang kedua, memang punya bisnis, setiap habis khotbah dapat angpau, makanya panggung itu dipertahankan mati-matian. Terus memberangkatkan haji, satu orang dapat komisi sekian juta. Lumayan yang berangkat haji di sana, cium-cium batu, putar-putar batu, lempar batu, balik ke Indonesia. Yang ingin saya tanya, ini kan kalau lihat konteks, setiap ceramah dapat hadiah. Apakah dalam ajaran agama Kristen itu sesuatu yang salah, atau memang dalam perbandingan nama? Karena Andi tadi juga belajar agama Islam, itu sesuatu yang salah, ada yang dipermasalahkan atau bagaimana? Salahnya di motivasi. Motivasi, bisa jelas motivasi bagaimana? Yang penting bukan mata pencarian. Yang penting bukan mata pencarian. Jadi kalau menerima itu wajar. Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Itu tidak boleh dipermasalahkan sebenarnya. Contohnya otaknya amplop itu salah. Terima amplop diberi ke sistemnya begitu ya sah-sah saja. Oke. Karena proporsional. Oke. Ya soal ejek-ejekan ya 12 dia terjadi sama. Oke. Saya sering diejek juga di. Tapi dalam agama Kristen juga ada seperti itu ya. Iya, sama untuk operasional. Saya lanjutkan kepada ahli. Ini bukan mata pencarian. Oke, terima kasih ahli. Saya lanjutkan kepada ahli bahasa. Ahli bahasa. Ini saya mau nanya dulu. Tadi kan ahli menerangkan sebagai ahli linguistik forensik ya. Iya, betul. Tadi ahli juga menyampaikan ahli itu ada yang secara pendidikan, gelar, ada yang secara ketegunan. Pendidikan. Ahli mengatakan sebagai ahli linguistik forensik itu berdasarkan apa? Berdasarkan studi. Studi. Nah, saya ingin cerita. Nah, sudah sedikit aja, jangan panjang nanti. Ya, Lama kita kalau panjang. Studi. Studi. Jadi disertasi, skripsi atau tesis atau apa yang ahli buat? Begini Pak, dosen itu tidak hanya berhenti dari skripsi, disertasi atau tesis, tidak. Dosen itu kewajibannya itu, kalau Bapak melihat kami punya kinerja itu minimal dalam 6 bulan itu 3 artikel minimal. Kalau mau jadi profesor itu juga harus 3 buku dalam 6 bulan. Jadi saya studi ini mengenai forensik ini itu sudah sejak tahun 98. 98. Ya, pengalaman saya sebagai ahli di DPR saya jadikan dasar untuk menjadi motivasi buat saya. Ternyata bidang ini menarik. Gitu. Berarti karena ahli membuat artikel tadi banyak artikel, jadi mulai menulis artikel itu setelah saya menyelesaikan atau sebelum menyelesaikan doktor, karena ada kewajiban harus menulis artikel, jadi saya harus menulis. Gitu. Nah, kemudian ketika sudah selesai doktor, saya lalu fokus ke bidang ini karena memang bidang ini baru. Dan saya termasuk salah satu pendiri asosiasi untuk bidang linguistik forensik. Baik. Ya. Jadi ahli memang cukup ahli ini. Betul. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ahli juga tadi ditanyakan penasihat hukum menjadi ahli dalam perkara Ratna Sarumpait dan Habib Rizik Syihab. Ya, itu yang memanggil adalah penasihat hukum menjadi ahli adecat di sana ya. Ya. Ahli tahu keputusan apa yang terbukti di pengadilan terhadap perkara 2 itu? Masalah. Saya tidak berbicara tentang. Iya, makanya saya potong. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan berdebat kita di sini. Saya tahu, tapi hitungan bulannya tidak ada.
Tidak mengerti saya. Tidak mengerti. Ada yang 1 tahun, ada yang Pasalnya saya tidak tahu karena saya tidak tahu pasalnya. Dan itu bukan urusan kami sebagai Oke. Itu yang saya tanya. Oke, Ali. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, dihubungkan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146. Bohong itu apa? Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai faktanya. Tidak sesuai faktanya. Ya. Sumbernya itu dari KBBI. Ali Iya, betul. Kalau lihat di dalam itu, di dalam kamus itu dulu. itu bunyinya. Ya. Tapi pastinya kalimatnya saya tidak tahu masalah pasal. tidak hafal. Tidak hafal. Oke. Tidak hafal. Kemudian ahli tadi mengatakan keonaran itu berkembang sesuai sama. Berkembang bukan berubah. Berkembang dan berubah itu berbeda. Iya, berkembang, maksudnya berkembang. Ya, Bapak katakan tadi berubah. Berkembang kan? Berkembang. Berkembang sesuai dengan sama. Ya. Ya kan? Dihubungkan dengan pernyataan jawaban-jawaban ahli sebelumnya. Apa yang berubah mengenai keonaran ini? Kalau cuma ahli menerangkan keonaran itu cuma sebagai fisik, kegaduhan fisik. Karena zaman ini berkembang. Zaman dahulu belum ada media sosial, belum ada teknologi informasi yang secepat sekarang. Nah, di mana letak berkembangnya maksud arti kata keonaran di sini? Yang sampai. Begini, kalau kita lihat pada tahun 46 itu tadi saya katakan sejarah kata keonaran itu masuk di dalam undang-undang itu tujuan utamanya adalah untuk pelaku kerusuhan fisik atau yang kita katakan keributan yang menyebabkan kerusakan atau dalam bentuk fisik karena hampir tidak ada dalam media sosial. Nah, kalau sekarang kata keonaran itu diterapkan untuk kehebohan media sosial tentu tidak tepat. Saya di dalam sidang Ratna Sarumpait saya katakan ini tidak tepat karena kata keonaran itu harus ada fisik. Kalau dalam demonstrasi cipta kerja, demonstrasi di DPR yang akhirnya melibatkan polisi, tembak dan merusak, membakar dan segala macam, itu bisa diterapkan keonaran. Artinya kalau begitu tidak berkembang keonaran dari tahun. Berkembangnya gimana? Berkembang dari penafsirannya makin menyempit. Oh, berkembang maksud Ali makin menyempit ya? Iya. Bukan makin meluas, tapi malah makin menyempit. Berkembang itu. Oh, itu berkembangnya. Iya. Jadi konotasi Luas, berkembangnya makin menyempit gitu ya? Iya. Bukan makin meluas ya? Iya, dia tidak boleh diterapkan untuk kehebohan di media sosial. Oke, berarti bukan berkembang, menyempit ya Ali ya? Makin menyempit. Kalau berkembang setahu kami mungkin Ali bisa menerangkan berkembang itu dari 1 menjadi 2, menjadi 3, makin meluas dia berkembang. Ya, saya menggunakan konsep linguistik. Oh, konsep linguistik. Ya, kalau berubah itu berarti dia dari A menjadi B. Kalau ini kan dia tetap A, tapi dia masih makna A-nya berkurang. Ya, itu kan sesuai dengan keahlian saudara ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi. Tadi Adi juga menekankan bahwa menyiarkan berita itu menyampaikan berita kepada khalayak umum. Ya. Pemberitahuan fokus kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah media sosial YouTube ini termasuk ke dalam menyiarkan berita atau pemberitahuan? Dia bukan pemberitahuan, dia menyampaikan berita dalam media sosial itu lebih ke berita secara umum gitu ya. Dan media sosial itu cirinya sangat jamak ya, sangat luar biasa beda-bedanya. Jadi misalnya status Facebook misalnya itu termasuk dalam berita sebenarnya, bukan memberitahu. Tetapi misalnya berita kematian atau apa itu sudah berita juga. Tapi di dalam itu juga ada misalnya siapa yang minta tolong, siapa yang memiliki golongan darah bla 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 karena saya membutuhkan, itu pemberitahuan. Jadi intinya YouTube itu apa? Beritahuan? YouTube itu bisa pemberitahuan, bisa juga berita. Oh bisa, tergantung. Ya, betul. Tergantung apa, isi apa yang disampaikan. Iya. Oke.
Kemudian saya ingin tanyakan ahli. Ini mungkin sudah ditanyakan tadi, cuman saya ingin menegaskan sedikit. Penafsiran dan terjemahan. Terjemahan mengartikan, mengalihbahasakan. Penafsiran secara linguistik forensik, apa yang dimaksud penafsiran? Apakah ada metodologi untuk menafsirkan? Oh jelas. Saya ilmu penafsiran apa namanya? Hermeneutika. Jadi penafsiran itu tadi yang saya jelaskan. Ketika kita misalnya saya sekarang ke pasal gitu. Pasal ini yang saya sedang hadapi dengan teman-teman saya misalnya tanpa hak. Ketika kita bunyinya seperti ini tanpa hak maksudnya apa? Itu harus ditafsirkan supaya ada kepastian hukum. Penafsirannya itu biasanya apakah ditambah pasalnya atau ditambah lagi di penjelasan seperti itu. Nah, penafsiran itu ketika pengacara mengatakan, "Nah, kamu ini begini tanpa hak." Nah, saya punya hak dong. Perdebatan kami itu misalnya begini. Ketika polisi atau jaksa menyebarkan sebuah berita, apakah dia kena pasal ini atau tidak? Mengatakan ya nggak boleh lah, dia kan tugas dia untuk menyampaikan ke atasannya misalnya. Itu kan tugasnya dia. Berarti tanpa hak dia punya hak dong di situ. Nah di situ berarti kita pertahankan kata tanpa hak, tetapi harus dengan penjelasan. Artinya seseorang itu harus memiliki ilmu untuk bisa menafsirkan, pengetahuan. Ilmu ya jelas itu. Jelas ya, harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan sesuatu. Maksudnya begini Pak, ilmu itu tidak harus studi, itu yang saya tegaskan, tidak harus studi. Orang dengan membaca, dengan apa juga itu sudah memiliki ilmu. Jadi jangan disempitkan bahwa penafsiran itu harus orang yang ahli tafsir. Kalau untuk seperti pasal undang-undang misalnya, memang biasanya kami yang diminta, makanya ahli bahasa diperlukan di pengadilan. Karena ahli memiliki ilmu, bisa menafsirkan itu. Gak mungkin orang jualan di pasar didatangkan sebagai ahli kan itu untuk menafsirkan, bisa ya kan? Sependapat kan? Harus punya ilmu untuk menafsirkan sesuatu. Tapi ilmu dalam konteks dia punya pengetahuan. Iya, termasuk dalam konteks agama. Ingin saya tanyakan, untuk menafsirkan suatu agama, apakah itu bisa sembarangan orang atau memang harus punya kemampuan dia dalam agama tersebut baru dia bisa menafsirkan? Nah, harus punya kemampuan. Harus punya kemampuan dalam menafsirkan agamanya. Oke. Kemudian lagi, ingin saya tanyakan. Tadi Ali juga menyinggung menyambung pertanyaan dari teman saya masalah opini, ada opini. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan opini? Opini itu pendapat. Jadi pendapat itu adalah hak dari setiap orang terhadap sesuatu. Misalnya, saya berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu akan menjadi membuat perkembangan Indonesia makin baik karena Jakarta sudah sangat maju. Itu opini saya. Tapi orang lain juga bisa beropini sebaliknya. Jadi opini itu pendapat yang berdasarkan argumentasi, berdasarkan logika, berdasarkan data, seperti itu opini. Jadi ada opini yang memang misalnya kalau di yang ilmiah itu opini kami nggak boleh hanya berdasarkan logika saja, argumentasi kosong saja, tapi harus berdasarkan fakta. Itu kalau opini ilmiah. Ada juga. Tetapi kalau Bapak nonton di televisi, setiap narasumber itu beropini semua itu tanpa fakta. Tanpa fakta. Hanya logika saja bisa beropini. Berarti opini yang saya tangkap dari bahasa tadi adalah pendapat pribadi seseorang. Itu opini namanya. Ya. Bisa itu ada data dan fakta, bisa tanpa ada data dan fakta. Betul, memakai logika saja. Memakai logika saja itu beropini namanya. Ya. Ada argumentasinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan. Ahli sesuai dengan agamanya agama Kristen. Betul. Tadi ahli juga menerangkan mengutip
ada caranya, harus sama persis. Ada yang tadi bahasanya mengutip langsung, mengutip tidak langsung. Ya. Dalam mengutip Alkitab itu ada caranya nggak? Bagaimana? Bergantung ya. Saya belum pernah berkhotbah. Oh, tidak tahu hari ini. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu aja. Tidak tahu. Iya, saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena saya di kalangan ilmiah dan tidak pernah Tidak tahu. Iya, jangan tanya. mengutip. Oke, tadi sebelum saya lupa, kalau menurut ahli bahasa Ya. ada syarat komunikasi apa? Oh, komunikasi. Syarat komunikasi itu kan pertama harus jelas ya. Harus jelas. Jelas. Kemudian apa namanya disampaikan secara jujur. Disampaikan secara jujur. Ya. Berarti 2, 3. Ya, dengan bahasa yang apa namanya jelas juga, lugas. Kalau ada yang berpendapat 1, kualitas, jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Bagaimana pendapatnya? Bisa diulang? Syarat komunikasi itu ada 3. 1, jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui secara kualitas. Bagaimana? Jangan pernah mengatakan Sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak pernah kita ketahui. Ada benarnya, tetapi kalau kita mengikuti itu secara Itu satunya, ada poin 2-nya, Ya. biar jangan terpotong. Secara kualitas, jangan berbicara berlebihan. Oke. 3, prinsipnya sampaikan dengan cara-cara yang sopan. Ya. Menurut ahli, apakah sependapat atau dengan pendapat? Sependapat. Sependapat. Oke, kalau sependapat saya tidak lanjuti. Saya ke ahli agama. Bapak, tadi kan Bapak sudah mengutip banyak ayat-ayat dan Injil ya Pak. Saya catat sini. Pertama, Yohanes ayat 1, firman itu adalah Allah, betul ya Pak? Oke. Terus itu dijelaskan di ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Oke, itu 1 ya Pak. Kedua, maksudnya gini, bisa nggak saya hanya baca firman itu adalah Allah, saya yang tidak tahu ayat itu, saya langsung mengambil kesimpulannya exegesis tadi. Apa tadi Pak? Exegesis. Yang berdasarkan pemahaman saya memperkosa, memporak-porandakan tadi, bahwa firman itu adalah Allah. Saya bilang, cara saya awal, tidak ada Yesus di sini, tidak ada ayatnya. Boleh nggak saya? Padahal ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Saya bisa memaklumi karena ketidaktahuan. Oke, 1 Pak. Kedua, Musa akan dibangkitkan dari saudaramu, kan gitu. Bahasanya siapa Pak namanya Pak? Yang katanya akan dibangkitkan dari saudaramu. Bahasa aslinya siapa? Nabinya siapa? Dia nabinya kita. Ya, namanya siapa Pak? Yang akan dibangkitkan dari saudaramu itu tadi menubuatkan Semua orang Kristen dalam nubuatan tentang Yesus. Yesus. Di kata-kata itu spesifik ya Yesus maksudnya? Tidak. Tidak. Siapa kata-kata yang spesifik itu? Sorry Pak, ulangi. Spesifik di ayat itu bunyinya apakah Yesus atau yang lain? Secara letterlet tidak. Secara letterlet siapa Pak? Tidak. Secara letterlet siapa Pak maksudnya? Letterlet yaitu adalah seseorang, namanya nubuatan Pak. Ya. Jadi nubuatan adalah sesuatu bahwa next time akan ada nabi yang ciri-ciri khasnya seperti dia. Berarti secara letterlet tidak ada. Tapi ayat yang lain mengatakan seorang anak dari darah dan sebagainya. Jadi tidak bisa satu ayat. Berarti dibutuhkan ayat yang lain Ya. untuk memahami ayat yang ini. Ya. Dan itu ada alat selanjutnya. Oke, terima kasih. Nomor 3 Pak. Akulah guru dan Tuhan. Ya. Betul ya Pak? Betul. Saya yang tidak memahami ini menyatakan tidak Tuhan. Bapak tadi sudah menjelaskan ya. Kenapa itu disebut Tuhan? Tuhan dari segala Tuhan, maksudnya Tuhan gitu ya. Saya nggak memahami ini, memotong ayat ini di sini. Terus saya membangun narasi yang mengatakan salah ini Injil ini. Saya tidak tahu Pak. Menurut Bapak, apakah perlu juga ayat yang lain untuk menafsirkan ayat ini? Kalau yang itu jadi gini Pak, teks yang itu pun tidak perlu ayat yang lain. Tidak perlu yang ini. Ini aja udah jelas. Khusus yang ini tidak perlu. Iya. Jadi tidak bisa Pak ayat Alkitab itu bisa meratakan dengan. Terima kasih. Itulah pentingnya teks dan protect exegesis. Oke. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan itu. Kan tidak ada di ayat ini untuk supaya menjadikan Kristen. Bapak menjelaskan di yang tadi lagi Kristen sekali. Saya juga bilang tidak ada ini ayatnya yang seperti ini. Terus saya membuat narasi dan menceritakan ke semua orang dengan berkali-kali dan kesengajaan. Menurut Bapak bagaimana? Penafsiran itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja benar. Oh di kami aja beda-beda kok.
Hanya saya bilang syahadatnya sepanjang sama. Saya sebagai ahli di bidang agama, maka beliau adalah saudara saya. Syahadatnya adalah Roma 10 ayat 19 dan Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja, bla bla bla. No problem. Soal beda pandangan no problem. Allah itu esa.